Sekarang Z. Oke. Nah, kalau tadi untuk transformasi Laplace, ya, itu kita menggunakan untuk sinyal waktu kontinu. Sementara untuk transformasi Z, itu kita gunakan untuk sinyal waktu diskrit. Ya. Oke. Di sini transformasi Z, ya, kita menggunakan sigma. Ya, berbeda dengan Laplace yang menggunakan integral. Ya, jadi untuk persamaannya, untuk equation-nya, untuk Z itu adalah XZ sama dengan sigma XN Z pangkat min N, N-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, di mana Z itu adalah kompleks, dia adalah R dikali E J omega, ya. R itu didapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat, sementara omeganya didapat dari arkus tangan B per A, ya, sehingga kalau kita gambarkan ada sumbu realnya, sumbu X, sumbu Y-nya ada imajinernya, maka R-nya itu adalah sisi miringnya, sementara omeganya sudutnya adalah sudut antara sumbu real dan sumbu imajinernya. Ya, oke. Saya lanjut. Pada Z juga ada yang namanya ROC. Ya, nah kalau untuk Z, ya, bidang yang menggambarkan ROC-nya kita sebut dengan Z-plane atau bidang Z. Ya, teman-teman lihat di sini, zero itu kita lambangkan dengan 0, sementara pole-nya itu yang silang. Ya, jadi zero-nya yang bulat, pole itu yang silang. Oke, nah di sini kayak ini sudah ada ya, nilai yang menyebabkan XZ bernilai 0. Ya, teman-teman lihat pembilangnya disebut dengan 0, sementara nilai yang menyebabkan nilai XZ bernilai tak hingga, teman-teman lihat menyebutnya kita disebut dengan pole. Ya. Oke, teman-teman lihat di sini, ya, ini yang silang berarti pole-nya, yang bareng berarti 0-nya. Oke, di sini ada contoh, ya. Untuk transformasi Z dari sinyal berikut, XN-nya adalah A pangkat N UN. Ya, teman-teman gunakan rumus XZ-nya sama dengan sigma dari XN Z pangkat min N, N-nya minta hingga sampai tak hingga, teman-teman masukkan nilai XN-nya sehingga didapatkan XZ Laplace-nya adalah Z per Z kurang A, di mana ROC-nya itu adalah besar dari A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Nah, kalau kita bikin ROC-nya, ya, kalau misalkan dia nilai A-nya terletak antara 0 dan 1, teman-teman tetap ambil poin A-nya. Jadi, untuk ROC-nya dimulai dari titik A. Lihat di sini, yang disilang itu adalah A, maka teman-teman mulai arsirnya itu dari A. Ya. Kalau misalkan dia besar dari 1, ya, tetap ambil yang A juga paling luar. Ya, jadi teman-teman lihatnya di nilai ROC-nya. Jadi dinilai A-nya. Ya, untuk mengarsir daerah ROC-nya. Ya, setelah itu teman-teman lihat yang ini, kalau misalnya min 1, ya, sama A gitu, tetap ambil dari A juga. Ini sama dengan 0 tadi ya, yang awalnya sinyal atas ya, ambil dari titik A-nya. Ya, yang ini juga sama, kalau misalkan dia A kecil dari min 1, tetap poin kita adalah si A-nya. Ya, ini untuk ROC-nya. Kalau misalkan nilai ROC-nya besar dari A. Ya, ini untuk ROC. Laplace dan Z itu gampang ya, nggak sesulit materi yang sebelumnya. Intinya teman-teman pahami tabelnya saja. Ya, karena semuanya nge-refer ke tabel. Wah, ya, contoh nomor 2, XN-nya adalah min A pangkat N U min 1 min N. Ya, masukkan ke persamaan sehingga didapatkan Z per Z min A. Lihat, di sini ROC-nya adalah kecil dari A. Ya, lihat di sini ini min A N U min N min 1 bandingkan dengan yang atas tadi A pangkat N U N. Ya, yang berbeda hanya nilai ROC-nya saja. Ya, yang satu besar A, yang satu kecil dari A. Tapi untuk Laplace-nya sama, Z per Z kurang A.
Ya, hati-hati dengan ROC-nya. Oke, ini untuk gambarnya. Kalau misalkan dia A-nya itu 0 sampai 1, berarti ambil yang di dalam. Ini karena dia kecil ya, karena dia kecil dari A, berarti teman-teman ambil yang kecil dari A. Nanti dengan yang di atas, kalau misalnya dia A besar 1, maka tetapnya yang di dalam ya. Kalau tadi kan di luar A, kan dia lebih besar. Ya, kalau ini di dalam A. Soalnya dengan kalau misalkan 1 ada dia di dalam juga, sama dia di dalam juga. Ya, teman-teman bisa bandingkan dengan sinyal yang ROC di atas. Jadi kalau misalkan dia ROC-nya dari A. Ya. Nanti teman-teman nge-refer ke sini saja. Yang tadi seperti saya bilang UN, kalau UN, maka teman-teman pakai 1/1 kurang Z-1 atau Z per Z-1. Ini kenapa dapatnya Z per Z-1? Tinggal dikalikan Z saja. Kita menghilangkan si Z pangkat satunya. Kalikan Z, kan Z per Z kurang 1 itu maksudnya. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang kiri, boleh menggunakan yang kanan. ROC-nya tetap besar dari 1. Ambil yang A, karena A di sini 1. Ya, kalau misalkan nanti sinyalnya 1/1 kurang Z pangkatnya 1, teman-teman jadikan dia Z. Ya, jadi dia artinya Z per Z kurang 1. Berarti A-nya 1. Ya, nanti kalau di soal misalkan 1/1 kurang Z pangkatnya 1 dikurang Z pangkat kuadrat, berarti teman-teman kali Z kuadrat. Jadi hasilnya Z kuadrat per Z kuadrat dikurang Z dikurang 1. Ya. Oke, nah ini teman-teman nge-refer ke sini saja. Oke, jangan lupa kalau sinyalnya yang ini, jadikan yang sisi kanan. Kalikan dengan pangkat tertingginya. Ya, ini yang tadi A pangkat NUN, ini Laplace-nya Z per Z min A, ROC-nya Z besar dari A, sementara kalau min A pangkat NU min 1, min N min 1, maka ROC-nya kecil dari A. Ya, teman-teman merefernya ke A. Itu untuk mencari nilai ROC-nya. Ya, untuk tabel saya skip, nanti dipelajari. Oke. Oke, yang ini ada contoh. Ini ada yang mau ditanyakan? Misalkan saya punya XN 5, 3, min 2, 0, 4, min 3, N-nya dari min 2 sampai 3, ya, tentukan transformasi Z-nya. Maka Z-nya itu adalah 5Z kuadrat ditambah 3Z dikurang 2 ditambah 4Z pangkat min 2 dikurang 3Z pangkat min 3. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke. Ada pertanyaan? Yakub dan Abdurrahman, any question? No, Bu. Belum? Iya. Not yet. Oke. Yakub? Agak, Bu. Belum. Oke. Yang lain? Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Oke, ini contoh nomor 2. Ya. Tentukan transformasi Z serta gambarkan pool zero-nya. Teman-teman, pool berarti penyebut, zero berarti pembilang, itu saja. Serta tentukan ROC-nya untuk sinyal berikut. Ya. AXN setengah pangkat NUN ditambah sepertiga NUN, ya, untuk yang B, XN sama dengan sepertiga NUN ditambah setengah NU min N min 1, ya. Yang C itu adalah XN setengah pangkat NUN ditambah sepertiga NU min 1 min N. Oke. Sinyalnya sudah benar. Oke. Teman-teman lihat ke tabel yang tadi. Ya, untuk setengah pangkat NUN ditambah sepertiga NUN, teman-teman lihat tabel yang tadi deh, berarti kan setengah pangkat NUN tadi kan berarti Laplace-nya Z per Z kurang setengah ya, karena A pangkat NUN, ya, bisa ngikutin ya.
Bisa? Oke, saya lanjut. Nah, sementara sepertiga NUN itu Laplace-nya adalah Z per Z kurang sepertiga. Teman-teman kalikan, samakan penyebutnya sehingga didapatkan 2Z Z kurang 5 per 12. Ya, di mana nanti ROC-nya adalah besar setengah. Ya, maka gambarnya adalah seperti yang ini. Berarti ambil yang batas A paling luar. Batas A paling luar itu adalah setengah. Ya, lihat. Polnya ambil yang setengah. Walaupun ada sepertiga dan seperdua, teman-teman tetap ambil yang A-nya paling luar, yaitu setengah. Oke, bisa ngikutin sampai sini untuk soal yang A? Bisa, Bu. Bisa, oke, saya lanjut. Oke, untuk yang B, yang ini sama ya. Berarti ini kan ROC-nya besar dari sepertiga, sementara ini kecil dari setengah ya. Bisa ngikutin? Ya, sehingga ROC-nya itu adalah yang ini, nilai Z-nya di antara sepertiga dan setengah. Hasilnya adalah gambarnya yang ini. Bisa ngikutin saya? Bisa, Bu. Bisa, oke, good. Lanjut, yang C. Oke, nah yang ini. Oke, untuk yang ini, dari tabel, berarti kan ini ROC-nya besar setengah, kecil sepertiga ya. Ya, kalau misalkan besar setengah, kecil sepertiga, dia tidak ada irisan ya. Bisa ngebayangin sinyalnya? Besar setengah, kecil sepertiga, berarti dia nggak ada ROC, karena dia tidak ada yang beririsan. Berarti untuk soal yang C, ROC-nya tidak ada. Bisa ngikutin? Bu, izin bertanya. Ya. Apa bentuk dari grafik itu selalu lingkaran ya, Bu? Ya, karena di sini adalah diskrit. Masih ingat yang sistem kemarin berada dalam lingkaran satuan? Oh iya, Bu, iya, Bu. Oke, berarti untuk diskrit lingkaran, nanti untuk kontinu, berarti nanti yang garis lurus ya terhadap sumbu X-nya ya. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y-nya. Maka tadi scale vektor tidak kita perhatikan di kontinuum. Ya, yang kita perhatikan adalah nilai ROC-nya saja. Ya. Sampai sini pertanyaan? Intinya tabel ya, teman-teman refer ke langsung ke Oke, saya langsung ke ya. Kebaliknya ya, Z pangkat min N gitu ya. Untuk inverse dari exact gitu ya. Nah, untuk inverse-nya teman-teman tapi yang sering saya gunakan parsial karena lebih gampang. Nanti di UAS saya tanya. Yang pertama itu inversi formula, tabel berarti lihat tabelnya. Yang ketiga itu ekspansi power series. Yang keempat itu adalah ekspansi pecahan parsial. Tapi nanti untuk UAS saya step, teman-teman tentukan inverse Z berikut menggunakan ekspansi pecahan parsial gitu ya. Nah, kalau pakai formula ya berarti teman-teman inverskan formula yang sigma yang tadi. Ya. Nah, sigmanya yang di atas kita inverskan. Oke, yang kedua itu menggunakan tabel ya, tabel pasangan pakai yang di atas. Oke, pakai rumus yang EZ, X1Z plus sedemikian ditambah XNZ, di mana X1Z, XNZ itu adalah fungsi ya, dari inverse fungsi X1N sampai XNN. Oke, kayaknya di bawah ada rumus XZ sigma dari XN Z pangkat min N, maka dia
sedemikian ditambah X min 2Z kuadrat ditambah X min 1Z dan seterusnya. Ya. Kalau nggak salah di contoh ada, oke. Itu kalau numerator Z atau pembilang dibagi penyebut itu maksudnya sama dengan K. K itu scaling faktornya tadi, Z min Z1 sedemikian kita kalikan dengan Z kurang Z M ya per Z kurang P1 sedemikian dikali dengan Z dikurang Pn. Lihat di sini ada M dan N ya, ini nanti pangkatnya ya. Nah, kalau misalkan N itu besar sama M, maka teman-teman gunakan rumus yang ini ya, XZ per Z sama dengan C0 per Z ditambah C1 per Z kurang P1 dan seterusnya sampai Cn per Z kurang Pn. Nah, maka rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi C0 per Z plus sigma CK per Z kurang PK, K-nya dari 1 sampai N. Ya, maka rumus yang ini teman-teman kita dapatkan sederhananya adalah C0 ditambah sigma dari CK Z dibagi Z kurang PK, sigmanya K-nya dari 1 sampai nilai N-nya. Ya, oke, kalau misalkan nilai M-nya besar dari N-nya, maka rumusnya menjadi XZ sigma dari Q Z pangkat Q, Q-nya dari 0 sampai M kurang N, ditambah dengan sigma CK Z per Z kurang PK, K-nya dari 1 sampai N. Ya, oke, pakai rumus yang ini. Oke, ini contohnya. Ya, ini berarti pakai power series ya. Oke, tentukan inverse transformasi Z dari sinyal berikut. XZ-nya itu adalah Z kuadrat 1 dikurang setengah Z pangkat min 1 dikali 1 kurang Z min 1 ditambah 1 tambah 2 Z min 1. Ya, Z-nya itu antara 0 sampai tak hingga. Ya, teman-teman kalikan ya, sehingga didapat Z kuadrat plus setengah Z kurang 5 per 2 tambah Z min 1. Ya, dengan power series sehingga didapatkan hasil XN-nya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut. Oke. Nah, dengan menggunakan metode ekspansi power series, tentukan inverse Z dari sinyal berikut. 1 per 1 kurang A Z pangkatnya 1, Z-nya besar dari A, dan 1 per 1 kurang AZ min 1, Z-nya kecil dari A. Oke, pakai rumus. Ya, karena ROC Z besar dari A itu berada di sisi kanan, maka kita bagi dia dengan 1 kurang AZ pangkat min 1. Sehingga didapatkan 1 pada dan seterusnya. Ya, nah, kalau 1 per 1 kurang AZ pangkat min 1 itu besar dari A ya. Nah, maka untuk XN-nya itu adalah A pangkat NUN. Ya. Nah, sementara untuk yang kedua, karena dia kecil dari A, kita lihat sisi kirinya, kita bagi dia dengan min A plus Z, ya, sehingga hasilnya adalah min A plus 1Z dikurang A pangkat min 2Z kuadrat, dan seterusnya. Sehingga inverse-nya kita dapatkan adalah min A pangkat NU min 1, min N min 1. Ini kalau pakai yang ekspansi. Oke, nah yang seterusnya kita menggunakan metode ekspansi pecahan parsial. Ya, kalau misalkan ada Z, yang A itu adalah Z dibagi 2Z kuadrat dikurang 3Z ditambah 1, di mana Z-nya itu adalah kecil setengah, dan yang B itu adalah Z per Z min 1 dikurang Z per Z min setengah, Z-nya itu adalah besar dari 1. Ya, teman-teman pakai gunakan pecahan parsial. Ya, intinya adalah kalau menggunakan ekspansi pecahan parsial, Z-nya ini teman-teman tarik ke depan dulu. Ya, Z-nya tarik ke depan, sehingga sisanya itu adalah 1 per 2Z kuadrat dikurang 3Z tambah 1. Ya, lakukan hal yang sama untuk
Z yang lainnya ya, kalau misalkan ekspansi parsial, intinya Z yang ini harus ditarik ke bawah XZ per Z. Ya, nanti untuk mencari C1, C2-nya, Z-nya taruh lagi ke atas. Ya, oke, nah ini contohnya. Ya, Z-nya saya tarik ke bawah sini, dapatnya 1 per 2Z kuadrat dikurang 3Z tambah 1. Nah, Laplace tidak perlu ya, kalau Laplace tidak perlu, kalau Z perlu. Z tarik ke bawah Z-nya, kalau S nggak perlu, Laplace nggak perlu. Ya, hati-hati dengan Laplace dan Z. Ya, sehingga didapatkan, ini nanti teman pecah, sehingga didapatkan 2, Z kurang 1, Z kurang setengah. Setelah itu pecah dia menjadi 2, yaitu C1 per Z min 1 dan C2 per Z min setengah. Pecah dia. Ya, untuk mencari C1, maka caranya itu adalah, saya di sini saya jabarkan ya. Untuk C1 itu nanti caranya adalah Z, ini kayak di sini saya tambahkan. Oke, di sini saya tambahkan biar teman-teman tidak bingung. Ya, di sini adalah Z per ini ya. Z yang ini saya taruh lagi ke sini. Ya, ini Z per 2 Z kurang setengah. Z-nya ini teman-teman ganti dengan 1 karena di sini 1. Ya, makanya di sini jadi 1 dan 2 dikali 1 dikurang setengah. Jadi dapatnya adalah 1 per berapa? 1 per 1 ya. Ya. Bisa. Halo, bisa ngikutin saya? Masih, Bu. Bisa ya? Oke, nah kenapa di sini dapatnya 1? Hal yang sama nanti teman-teman lakukan untuk C2. Berarti C2 itu adalah Z per 2 Z min 1. Z-nya ganti setengah. Masukkan setengah. Ya, masukkan 2 setengah. Setengah kurang 1. Ya, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah sehingga didapatkan hasilnya adalah yang di bawah ini. Ya, hasilnya adalah yang di bawah ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Lihat dia kecil ya, kecil dari setengah, berarti sisi kiri. Oke, nanti teman-teman coba pelajarin dulu. Ya, nanti kalau tidak paham langsung PM ya. Oke, nah ini kalau misalkan dia kecil dari setengah. Sekarang kalau misalkan dia besar dari 1. Kalau besar dari 1 berarti kan dia di sisi kanan ya. Sisi kanan, ya maka langsung teman-teman gunakan rumusnya saja. Ini adalah berarti UN ya, karena di sini 1. Sementara ini adalah setengah N pangkat UN. Ya, sehingga hasilnya adalah 0, setengah, 3/4, 7/8, dan seterusnya. Ya, ini kalau misalkan ROC-nya besar dari 1. Oke, N-nya teman-teman tinggal masukkan N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini pertanyaan yang tadi Bu, yang A Bu, masih bingung Bu, itu kok jadi kebalik ya Bu, yang C1-nya jadi C1 sama dengan 1 per 2 dikali Z minus setengah Bu. Yang mana, yang 40? Ya, nah itu Bu. Kenapa nggak C2 Bu, yang kirinya? Kenapa nggak C2 maksudnya? Ya, itu kan C1 sama dengan 1 per 2 Z minus setengah Bu. Nah itu maksudnya dapat dari mana gitu Bu? Masih belum kebayang Bu. Oh, yang ini. Oke. Iya Bu. Oke. Oke, ini sinyal awal kita kan C1 bagi 1 plus C2 bagi Z min 2 ya. Sampai sini dulu, pasti saya bagi nih. Sampai sini paham ya? Paham Bu. Oke, sekarang saya ingin mencari C1. Kalau saya mencari C1, berarti kan Z-nya sama dengan 1. Berarti yang saya bagi itu nanti kan Z min setengahnya masih sisa ya.
Berarti Z yang setengah ini saya jadikan untuk pembaginya. Ya, jadi di sini adalah Z. Z dibagi 2 dikali Z kurang setengah. Z-nya saya ganti dengan 1. Karena di sini kan Z min 1 sama dengan 0, Z-nya 1 ya. Ya. Berarti yang ini, Z ini saya ganti 1 semua. Ini jadi 1, ini jadi 1. Sehingga didapatkan C1-nya 1. Bisa? Hal yang sama untuk C2. Berarti nanti 2, Z kurang 1, Z-nya ganti dengan setengah. Bisa? Bisa Bu, insya Allah. Bahkan ada lagi yang lain? Nah, Izin bertanya, Bu. Ya, nanti untuk mencari angka yang ini, teman-teman masukkan N-nya ya. Masukkan N-nya. Dapat hasilnya. Ya, oke, silakan. Cek ada suaranya nggak, Bu? Cek. Ya, ada. Oh iya, Bu, untuk contoh soal yang itu kan pasti memiliki ROC ya, Bu, atau memiliki batas-batas regional konvergen. Jika dalam soal gitu ada Ya. persamaan-persamaan yang tidak memiliki konvergen, itu penyelesaiannya bagaimana, Bu? Oh. Tidak memiliki batas-batas gitu, Bu. Pasti ada batasnya. Teman-teman itu lihat ke tabel ya. Oke, kalau misalkan tidak disebutkan tabel saya halaman berapa? Oke, kalau tidak disebutkan batasnya, teman-teman lihat di soalnya. Kalau ini nih, misalkan nih A pangkat NUN gitu, ya. Berarti kan di sini Z per Z min A. Berarti batasnya adalah A. Berarti ini pasti besar A. Ya. Oke, berarti ROC-nya yang di belakangnya ini. Makanya yang dari 1 dikurang 1 per 1 kurang A Z min 1, teman-teman jadikan Z per Z min A. Dikalikan dengan pangkatnya yang paling tinggi. Nah, yang di ujungnya itu, si A-nya itu, nah itu adalah ROC-nya. Clue-nya di sana. Ya, paham? Paham? Bisa? Paham? Terima kasih, Bu. Ya, teman-teman lihat yang paling ujung ya, nyebutnya ROC-nya. Kalau nanti misalnya di soal tidak disebutkan ROC-nya. Ya, sekarang tergantung dia besar dari ROC-nya atau kecil dari ROC-nya. Hati-hati di situ. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, ada lagi? Silakan, ada lagi pertanyaan? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Abdurrahman and Yakub? Any question? Belum ada, Bu. Belum ada. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Sepertinya Abdurrahman dan Yakub semester depan ketemu saya lagi ya. Oke, Bu, insyaAllah. With pleasure, yes? Yakub? Bu. Ya, Bu. Oke. You will meet me again? Oke, Bu. Oke. Yes, Bu, if you can, Bu. Oke. You must ya, you should ya. Oke. Oke, insyaAllah. Oke, ada lagi pertanyaan?
Cukup mungkin. Cukup ya. Teman-teman minta tolong dipelajarin dulu materinya. Nanti kalau yang kurang paham boleh PM saya ya. Oke. Nah, untuk yang praktikum, saya kasih waktu 2 minggu, berarti nanti jangan ada yang nanya lagi ya. Berarti untuk Selasa kita tidak ada pertemuan. Ya, nanti teman-teman ngumpulinnya berarti tanggal 4 ya. Tanggal 1 ya. 1 kita libur nggak sih? Tanggal merah, Bu. Tanggal merah ya. Jadi teman-teman ngumpulinnya paling lambat tanggal 31 ya. Baik, Bu. Ya, oke. Kalau misalkan praktikumnya udah selesai, saya langsung memberikan soal UAS-nya ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah memberikan hasil tugas yang kontinu, saya berikan langsung soal UAS-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Silakan dipelajari. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.